siang Bapak Ibu semua ya. Salam sehat dan bahagia. Ya, pada saat ini kami minta waktu sebentar untuk presentasi tentang diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sini, mengapa perlu diberdayakan budaya positif di sini di sekolah? Karena apa dampak dari budaya positif nanti menciptakan lingkungan pendidikan yang ditandai oleh serangkaian norma aktif mendukung perkembangan siswa akademik dan kesejahteraan sosial dan menciptakan atmosfer yang aman, inklusif dan mendukung di mana semua anggota komunitas sekolah merasa dihormati dan dihargai. Di sini apa karakteristik dari budaya positif? Karakteristik dari budaya positif di sekolah meliputi yang pertama yaitu kepemimpinan yang positif, yang mana di sini kepala sekolah berperan sebagai contoh dalam perilaku positif, etika dan nilai-nilai yang dihormati di seluruh sekolah. Yang kedua yaitu komitmen terhadap keamanan dan kesejahteraan. Jadi kita pastikan siswa merasa aman, nyaman, dan mencegah intimidasi, diskriminasi dan pelecehan. Ini yang sering terjadi biasanya itu kelas tinggi pelecehan ini. Terus yang ketiga penghargaan dan penghormatan, memelihara budaya penghargaan dan penghormatan baik yang akademik maupun non akademik. Terus kolaborasi dan keterlibatan, mendorong kolaborasi antara semua komunitas termasuk guru, orang tua dan staf sekolah. Selanjutnya yaitu komunikasi terbuka. Ini penting sekali memungkinkan umpan balik yang konstruktif dan pengembangan solusi. Mungkin di antara rekan sejawat di sini ya. Kita harus terbuka. Apa kekurangan kita bahas bersama. Seperti ini komunitas ini tujuannya nanti kita bahas apa permasalahan yang ada di kelas nanti Pak. Jadi melalui komunitas yang sudah kemarin disahkan sama Ibu Pengawas, tujuannya untuk itu ya. Kita di situ kita membahas permasalahan-permasalahan yang ada di kelas yang dialami oleh guru. Terus keadilan dan kesetaraan, pastikan bahwa semua siswa diperlakukan secara adil. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan meskipun faktanya di lapangan kadang ada ya, baik dari latar belakangnya, dari ras atau dari gender dan faktor lain. Terus lingkungan fisik yang mendukung, terus budaya belajar yang positif dan pertumbuhan pribadi dan sini kita apa budaya positif? Budaya positif itu melingkupi 5 ini. Terciptanya budaya positif harus mengalami 5 tahap di sini, yaitu disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restribusi. Di sini disiplin positif di sini berfokus pada pembinaan dan pengajaran. Jadi intinya disiplin positif di sini hanya fokusnya pada pembinaan dan pengajaran. Yang kedua, mengajarkan murid untuk tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Terus mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Murid memahami dan menyadari berdasar motivasi internal, bukan dari paksaan atau hukuman. Yang mendasari budaya positif tadi yang memahami perilaku manusia, di sini yang terjadi biasanya mereka melakukan disiplin budaya positif karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ini, mereka hanya bisa melakukan aturan karena mereka hanya takut karena hukuman. Terus mungkin mereka melakukan itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan mungkin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Di sini
faktor motivasi perilaku manusia di sini yang memotivasi tentang untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan kebenaran itu mungkin motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan untuk menumbuhkan motivasi perilaku manusia dari dalam, kita harus menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi paling tidak kita hindari hukuman dan penghargaan berlebihan agar motivasi internal muncul di dalam diri. Di sini tekanannya itu kita dilarang memberikan hukuman. Hukumannya bagaimana kita bahas selanjutnya. Yang ketiga yaitu posisi kontrol guru. Saya perjelas posisi kontrol guru di sini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Jadi lebih jelasnya coba kita simak video berikut ini. Kita simak video ini. Di sini ada peranan sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah. Jadi tugas guru di sini nanti yang dipakai yang mana? Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Di posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Untuk orangnya ya contohnya. Orang satu, cuman beda perlakuan. Naren. Lanjut Naren si kasir. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Tangan sopo. Naren.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya Demi ibu, bisa kan? bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dari apa Ibu? Naren, Lanjut lagi. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi itu tadi ada sebuah video tentang sebuah posisi kontrol guru. Dari posisi yang pertama yaitu penghukum. Jadi contoh video yang pertama tadi itu guru sebagai penghukum. Ini biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menggunakan sistem alat yang digunakan oleh murid. Biasanya kata-katanya, kalimatnya seperti itu. Patuhi aturan saya atau awas. Biasanya posisi guru di sini diposisikan sebagai penghukum. Baik tadi itu terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Lalu datang terlambat. Jadi di sini posisi guru sebagai penghukum. Biasanya penghukum ini nanti efeknya kepada murid. Biasanya ini ya. Guru apa murid biasanya kalau dengan hukuman ini biasanya murid akan merasa apa?
Biasanya kalau dengan nada yang tinggi, marah-marah, selain takut, yang terpendam dalam murid biasanya yang teringat selamanya itu mungkin ada rasa dendam, atau setelah itu tambah bersifat agresif, tambah parah, ya mungkin seperti itu. Ingatkan saja, wis itu pokok yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Di sini biasanya guru bertindak sini seperti kalimat-kalimat ini. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan berlama lagi. Kamu kenapa ya senang sekali kecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Di sini memposisikan guru sebagai pembuat merasa bersalah. Terus yang ketiga, posisi guru sebagai teman, seperti contoh tadi. Tapi di sini langsung ya. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau di sini seperti kata tadi di contoh video tadi, biasanya di sini tentang konsekuensi, sanksi yang ditanyakan itu peraturannya apa. Terus yang terakhir ini sebagai manajer. Di sini yang diharapkan di sini guru di sini sebagai posisinya sebagai manajer. Di dalam posisi manajer ini guru itu awalnya itu apa? Dari posisi manajer ini praktek disiplin yang dilakukan anak-anak sehari-hari itu bisa terlaksana kalau kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi yang diharapkan di sini dari posisi pembuku, membuat merasa bersalah, yang lebih berhasil untuk jiwa anak di belakangnya, ke depannya itu kita memposisikan diri sebagai manajer. Di situ kita menanyakan, selain menanyakan, ngasih solusi dari permasalahan anak tadi. Seperti contoh video tadi, mereka menanyakan kenapa terlambat, kenapa, terus apa yang akan dilakukannya, dan memasang alarm. Jadi mereka akan sadar dengan sendirinya. Ini membuat sadar dengan sendirinya, membuat keyakinan kelas tadi. Untuk mewujudkan ini kita harus mewujudkan dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini bersifat universal. Contohnya di sini. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang kita dapatkan? Apa di sini keyakinan kelasnya? Tanggung jawab. Jadi peraturannya itu kembalikan buku ke tempatnya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain itu keyakinan kelas yang kita buat itu menghormati orang lain. Slide lanjut. Keyakinan kelas di sini selain budaya positif, lingkungan positif, dengan kelas dan peraturan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang kita harapkan di sini, keyakinan kelas ini akan terbentuk pada setiap siswa. Penerapan yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi. Di sini menstabilkan identitas. Yang pertama bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi lebih positif. Tujuan sini meyakinkan murid dengan kalimat-kalimat di bawah itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Mungkin Pak Guru juga dulu pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Setelah itu baru dalam segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah. Sedangkan dari tindakan yang salah tadi, kita validasi di sini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan yang diinginkan oleh siswa? Misalkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Sebelum
menerapkan ini kita harus buat keyakinan kelas dulu. Kalau dulu kesepakatan kelas ya, sekarang hanya berubah nama menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini kalimatnya biasanya meneruskan. Mungkin ini contoh ya. Contoh kemarin saya buat video mungkin nggak sebagus video tadi ya, tapi suaranya nggak jelas ini, kurang mantap. Karena saya cari pendukung Mas Jayi tidak ada kemarin buat video. Akhirnya anak-anak suruh. Nah, ini anaknya tak seret langsung, jadi langsung mendadak. Ini Mas Yesusnya ini. Tapi percuma tak ada suaranya. Iya. Iya. Kenapa Pak? Karena pakai Oppo A53. Iya. Ini kasus bening di sini saya buat kasus tentang tidak mengerjakan tugas. Cuman di sini kalau dia mau pakai banter suaranya, kalau di sini memang kekurangan dia saya kemarin. Iya. Nah, ini video asli Bu, bukan editannya. Nanti editannya. Wis tak lanjut wis. Besar mau itu wis. Tak kena itu. Penerapan segitiga institusi di sini yaitu guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga institusi dalam penyelesaian masalah melalui tiga tahapan, yaitu menstabilkan identitas, menutup, langsung. Akhirnya kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadikan sekolah ini sebagai wadah yang mendorong pemahaman, penghargaan, dan pengembangan budaya positif. Budaya positif itu banyak ya, seperti kegiatan kita sehari-hari di depan gerbang itu budaya positif. Kita menyambut anak-anak itu budaya positif di situ. Perlu kita tingkatkan lagi. Mungkin dalam hal reward mungkin Pak Nang ya. Iya, setengah liter itu harus ditumbuhkan lagi mana. Reward itu mana. Tapi tidak kita ada di depan bukan untuk itu ya. Kita hanya berdasarkan kesadaran diri saja. Kita memang sebagai guru betul-betul seperti itu. Itu hanya intermiso, harus kita tenang aja. Tidak ada yang seperti itu di sekolah Muslim 1. Semua tergerak berdasarkan hatinya mereka sendiri, bukan karena sesuatu imbalan tadi. Nah, tapi saya mohon untuk yang di depan ya, cepat-cepat wong iku tok yo. Tak dengar kan kecil ngarep itu. Wis sudah dibentuk piket kata Bu Siska itu sesuai kelas ya. Jadi Senin itu dulu kelas 1, Selasa kelas 2, Sabtu kelas 3, Kamis kelas 4, Jumat kelas 5. Jadi Sabtu tadi kelas 6. Dibetul ya, usahakan seminggu sekali ya. Ngosok kali iso dan isuk seminggu bisa ya. Itu ya, responnya positif banget gitu yang di depan itu. Dari masyarakat, dari apa itu responnya bagus. Saya dengar seperti itu. Jadi terima kasih. Ya. Berani untuk kepala sekolah cuma mengingatkan. Sekolah untuk kepala sekolah ngomong-ngomong tidak. Cuma mengingatkan. Mungkin Pak Asari. Pak Asari ono ya tidak wah. Ya. Lah, guru mapel kalau bisa ya sesuaikan aja. Kemis sama Senin dah itu. Sebentar. Kemis Senin yang mana? Apa guru olahraga? Kemisnya guru agama. Ya. Ya. Iya. Karena hari ini kan cuti, senang ya. Jadi kita harapkan di sini nanti terbentuk ini hal kecil itu memang kecil ya. Tapi berdampaknya besar sekali. Tapi beratnya itu, berangkatnya itu manfaat ya. Masuk habis padahal Probolinggo jam 6:30 sampai sini.
Katakan saya belum datang, Pak Subhan harus di depan. Itu contoh teladan yang baik. Rumahnya programming, ya, musuh mengulik diri. Macam hormati, ya, intermiso. Bukan bukan apa lah, ya. Itu bukan bukan tidak ngomong. Ya, ini kapan mana? Lanjut tak boleh putus. Yes, saya akhiri ya. Terus ternyata wis mau sholat zuhur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilanjut oleh Pak Subhan ke IP PMM. Demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dari apa Ibu? Naren, Lanjut lagi. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi itu tadi ada sebuah video tentang sebuah posisi kontrol guru. Dari posisi yang pertama yaitu penghukum. Dari contoh video yang pertama tadi itu guru sebagai penghukum. Ini biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menggunakan sistem alat yang dilakukan oleh murid. Biasanya kata-katanya, kalimatnya seperti itu. Patuhi aturan saya atau awas. Biasanya posisi guru di sini diposisikan sebagai penghukum.
Baik tadi itu terlambat lagi, pasti terlambat lagi, lalu datang terlambat. Jadi di sini posisi guru sebagai penghukum. Biasanya penghukum ini nanti efeknya kepada murid. Biasanya ini ya, guru murid biasanya kalau dengan hukuman ini, biasanya murid akan merasa apa? Biasanya kalau dengan nada yang tinggi, marah-marah, selain takut, yang terpendam dalam murid biasanya yang teringat selamanya itu mungkin ada rasa dendam, atau setelah itu tambah bersifat agresif, tambah parah, ya mungkin seperti itu. Ingatkan saja, itu pokok yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Di sini biasanya guru bertindak sini seperti kalimat-kalimat ini. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali kecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Di sini memposisikan guru sebagai pembuat merasa bersalah. Terus yang ketiga, posisi guru sebagai teman, seperti contoh tadi. Tapi di sini langsung ya. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau di sini seperti kata tadi di contoh video tadi, biasanya di sini tentang konsekuensi, sanksi yang ditanyakan itu peraturannya apa. Terus yang terakhir ini sebagai manajer. Di sini yang diharapkan di sini guru di sini sebagai posisinya sebagai manajer. Di dalam posisi manajer ini guru itu awalnya itu apa? Dari posisi manajer ini praktek disiplin yang dilakukan anak-anak sehari-hari itu bisa terlaksana kalau kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi yang diharapkan di sini dari posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, yang lebih berhasil untuk jiwa anak di belakang ke depannya itu kita memposisikan diri sebagai manajer. Di situ kita menanyakan, selain menanyakan, ngasih solusi dari permasalahan anak tadi. Seperti contoh video tadi, mereka menanyakan kenapa terlambat, kenapa, terus apa yang akan dilakukannya, dan memasang alarm. Jadi mereka akan sadar dengan sendirinya. Ini membuat sadar dengan sendirinya, membuat keyakinan kelas tadi. Untuk mewujudkan ini kita harus mewujudkan dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini bersifat universal. Contohnya di sini. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang kita dapatkan? Apa di sini keyakinan kelasnya? Tanggung jawab. Jadi peraturannya itu kembalikan buku ke tempatnya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain itu keyakinan kelas yang kita buat itu menghormati orang lain. Slide lanjut. Keyakinan kelas di sini selain budaya positif, lingkungan positif, dengan kelas dan peraturan kelas untuk mendukung motivasi intrinsik. Nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang kita harapkan di sini, keyakinan kelas ini akan terbentuk pada setiap siswa. Penerapan yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi. Di sini menstabilkan identitas. Yang pertama bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi lebih positif. Tujuan sini meyakinkan murid dengan kalimat-kalimat di bawah itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Mungkin Pak Guru juga dulu pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna.
Setelah itu baru dalam segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah. Sedangkan dari tindakan yang salah tadi, kita validasi di sini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan yang diinginkan oleh siswa? Misalkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Sebelum menerapkan ini kita harus buat keyakinan kelas dulu. Kalau dulu kesepakatan kelas ya, sekarang hanya berubah nama menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini kalimatnya biasanya meneruskan. Mungkin ini contoh ya. Contoh kemarin saya buat video mungkin nggak sebagus video tadi ya. Tapi suaranya nggak jelas ini, kurang mantap. Karena saya cari pendukung Mas Jayi tidak ada kemarin buat video. Akhirnya anak-anak suruh. Nah, ini anaknya tak seret langsung, jadi langsung mendadak. Ini Mas Yesusnya ini, tapi percuma tak ada suaranya. Iya. Ya, kenapa Pak? Karena pakai Oppo A53. Iya. Ini kasus bening di sini saya buat kasus tentang tidak mengerjakan tugas. Cuman di sini kalau dia mau pakai banter suaranya, kalau di sini memang kekurangan media saya kemarin. Iya. Nah, ini video asli Bu, bukan editannya. Nanti editannya. Wis tak lanjut wis. Besar mau itu wis. Tak kena itu. Penerapan segitiga restitusi di sini yaitu guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, menutup, langsung. Akhirnya kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadikan sekolah ini sebagai wadah yang mendorong pemahaman, penghargaan, dan pengembangan budaya positif. Budaya positif itu banyak ya, seperti kegiatan kita sehari-hari di depan gerbang itu budaya positif. Kita menyambut anak-anak itu budaya positif itu perlu kita tingkatkan lagi. Mungkin dalam hal reward mungkin Pak Nang ya. Iya, setengah liter itu harus tumbuhkan lagi mana reward itu mana. Tapi tidak kita ada di depan bukan untuk itu ya. Kita hanya berdasarkan kesadaran diri saja. Kita memang sebagai guru betul-betul seperti itu. Itu hanya intermiso, terus tidak tenang aja. Tidak ada yang seperti itu di sekolah Muslim 1. Semua tergerak berdasarkan hatinya mereka sendiri, bukan karena sesuatu imbalan tadi. Nah, tapi saya mohon untuk yang di depan ya, cepat-cepat wong iku tok yo. Tak dengar pancet sing ngarep itu. Wis sudah dibentuk piket kata Bu Siska itu sesuai kelas ya. Jadi Senin itu guru kelas 1, Selasa kelas 2, Sabtu kelas 3, Kamis kelas 4, Jumat kelas 5. Jadi Sabtu tadi kelas 6. Dibentuk ya, usahakan seminggu sekali ya. Ngosok kali sebutan isuk seminggu sekali ya. Itu ya, responnya positif banget gitu yang di depan itu. Dari masyarakat, dari apa itu responnya bagus dan benar-benar seperti itu. Jadi terima kasih ya. Ukurannya untuk para sekolah cuma mengingatkan bahwa untuk para sekolah ngomong-ngomong tidak, cuma mengingatkan mumpung Pak Asari Pak Asari ya tidak wah ini ngomong ya. Lah guru mapel kalau bisa ya sesuaikan aja. Kemis sama Senin nah itu sebentar. Kemis Senin yang mana,
Apa guru olahraga, kemisnya guru agama. Oh, Iya. ya. Iya, karena hari ini kan cuti, senang guys. Ya, jadi kita harapkan di sini nanti terbentuk ini hal kecil itu, memang kecil ya, tapi berdampaknya besar sekali. Tapi beratnya itu, berangkatnya itu manfaat ya. Masuk habis padahal Probolinggo jam 6:30 sampai sini. Kadang saya belum datang, masuk habis di depan. Itu contoh teladan yang baru. Rumahnya Probolinggo, musuh mengulik jebel. Jangan hormati, ya. Intermezzo. Bukan bawa kenapa lah ya. Itu bukan bawa tidak ngomong. Ya, ini ada kapan mana? Lanjut tak boleh ditulis. Yes, saya akhiri ya. Terus ternyata wis mau sholat zuhur. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut oleh Pak Subhan ke IT PMM. Selamat pagi Pak Zen. Selamat pagi, Bening. Silakan duduk. Kamu tahu mengapa Pak Zen panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Tapi kamu kemarin masuk kan? Masuk Pak, tetapi saya tidak melakukan tugas. Gini, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Zen sendiri. Namun tindakan kita itu pasti ada alasan. Kenapa kamu melakukan tugas? Pasti punya alasan. Kenapa? Saya ngantuk dan capek Pak. Tadi malam saya sekolah tugas sampai jam 12 malam. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Jadi keyakinan kelas yang mana yang belum Bening lakukan? Kalau bertanggung jawab Pak. Ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak melakukan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan persiapan tugas dari Pak Zen dan akan saya kumpulkan besok. Sekarang Pak Zen apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu besok saya tunggu ya. Dan kamu sekarang boleh kembali istirahat lagi. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ira. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Ira, Sabtu kemarin udah ikut istirahat apa? Iya Pak, maaf soalnya kemarin saya tersibuk diajak ayah saya jalan-jalan Pak. Wah, pasti sangat menyenangkan ya kalau kita diajak jalan-jalan. Ini Iya Pak. sahabat dulu juga merasa seperti itu. Tapi apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan aturan? Tidak Pak, soalnya saya tidak mengikuti ekstra pramuka. Kamu masih ingat kan dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira keyakinan apa yang belum kamu terapkan di sini? Saya tidak tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Kalau Aira mengakui keyakinan kelas di sini, nah, kira-kira apa yang akan Aira lakukan untuk menerapkan keyakinan kelas ini? Saya bisa meminta izin kepada pembina pramukanya Pak. Selain itu mungkin ada yang lain? Saya mungkin mengikuti ekstra terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mengikuti ajakan ayah saya Pak. Berarti kamu sudah paham betul ya bahwa kita harus tertib aturan sekolah. Jadi terima kasih ya untuk Aira, dengan tolong ini diterapkan lagi ya. Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi ke depannya. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, kembali ke kelasnya. Masuk. Selamat pagi Pak Zen. Selamat pagi, Bening. Silakan duduk. Kamu tahu mengapa Pak Zen panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Tapi kamu kemarin masuk kan? Masuk Pak, tetapi saya tidak melakukan tugas. Gini, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Zen sendiri. Namun tindakan kita itu pasti ada alasan. Kenapa kamu melakukan tugas? Pasti punya alasan. Kenapa? Saya ngantuk dan capek Pak. Tadi malam saya sekolah tugas sampai jam 12 malam. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Jadi keyakinan kelas yang mana yang belum Bening lakukan?
Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak menunjukkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan persiapkan tugas dari Pak Zen dan akan saya kumpulkan besok. Baik, sekarang Pak Zen apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu besok saya tunggu ya. Dan kamu sekarang boleh kembali istirahat lagi. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ira, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Ira, Sabtu kemarin udah ikut istirahat apa enggak? Iya Pak, maaf soalnya kemarin saya terkesipu diajak ayah saya jalan-jalan Pak. Wah, pasti sangat menyenangkan ya kalau kita diajak jalan-jalan. Ini Iya Pak. sahabat dulu juga merasa seperti itu. Tapi apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan aturan? Tidak Pak, soalnya saya tidak mengikuti ekstra pramuka. Kamu masih ingat kan dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira keyakinan apa yang perlu kamu terapkan di sini? Saya tidak tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Kalau Aira mengakui keyakinan kelas di sini, nah, kira-kira apa yang akan Aira lakukan untuk menerapkan keyakinan kelas ini? Saya bisa meminta izin kepada pembina pramukanya Pak. Selain itu mungkin ada yang lain? Saya mungkin mengikuti ekstra terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mengikuti ajakan ayah saya Pak. Berarti kamu sudah paham betul ya bahwa kita harus tertib aturan sekolah. Jadi terima kasih ya untuk Aira, dengan tolong ini diterapkan lagi ya. Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi ke depannya. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, kembali ke kelasnya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi. Tahap pertama menstabilkan identitas, tahap kedua validasi tindakan yang salah, dan tahap ketiga menanyakan keyakinan. Tahap pertama menstabilkan identitas. Tindakan ini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses, dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tindakan ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Setelah perilaku divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kegiatan pertama kita dalam komunitas belajar ini, yaitu kemarin kita sudah membuat susunan pengurus dalam komunitas belajar di SDN Mulai 1 Kabupaten Pasuruan. Kita sudah membentuk komponen-komponennya. Nah, sekarang di pertemuan yang pertama ini, kegiatan pertama rombel ini, yaitu untuk membahas tentang logo kita, logo SD kita. Baik, untuk rekan-rekan mohon perhatiannya semuanya. Di sini sudah dibuat logo untuk kita jadikan sebelum kita rilis ini ke masyarakat, maka kita harus menganalisis dulu sejauh mana kesiapan logo kita ini bisa diterima di masyarakat. Baik, di sini ada logo bintang. Bintang ini melambangkan cita-cita yang tinggi. Ya, baik ya, kita analisis bersama. Terus yang kedua yaitu gambar ini pakai ini ya. Untuk yang kedua ini yaitu dua orang anak
putra putri menggambarkan kesetaraan gender. Gender ini adalah alat kelamin antara laki-laki dan perempuan. Baik, untuk berikutnya warna dasar warna-warni di tengah ini ya. Kalau warna-warni sih seharusnya ada hijau, biru, abu yang kita lakukan dulu itu waktu SMP. Dasar warna-warni menggambarkan kodrat anak yang penuh dengan warna sesuai filosofi KHD. Untuk berikutnya Ki Hajar Dewantoro, bukan KHD, nanti diplesetkan ke yang lain. Oke ya, untuk berikutnya di sini ada garis hitam. Garis hitam yang mengelilingi semua ini melambangkan ketegasan dalam pembatasan dalam pergaulan. Jadi ada batasan antara gender tadi itu, antara laki-laki dan perempuan, batasannya jelas. Jadi anak-anak dijaga dengan baik. Untuk warna hijau, untuk warna hijau ini menggambarkan cinta lingkungan. Nah, ini sesuai yang kita lakukan nantinya untuk menghadapi sekolah adiwiyata. Insya Allah di bulan Desember nanti. Menurut informasi terakhir yang saya terima. Baik, kita lanjut dengan kitab suci. Nah, ini kitab suci ini yang ada di atas sendiri. Nah, ini di atas dua tambang anak laki-laki dan perempuan ini, yaitu kitab suci menggambarkan menjunjung tinggi ilmu yang berdasarkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan visi misi yang telah kita rilis kemarin, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Oktober kita sudah merilis visi misi terbaru SDN Nguling 1 yang sudah disetujui oleh komite kita, Ibu Ancita. Kemarin sudah dijelaskan lebar panjang dan lebar di ruang kepala sekolah. Untuk berikutnya, padi melambangkan kesejahteraan. Ini pada umumnya sudah padi melambangkan kesejahteraan yang kita ambil dari Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan merah putih menggambarkan nasionalisme. Kita melambangkan nasionalisme bahwa kita hidup di negara Republik Indonesia yang di dalamnya mewajibkan semua warga negara memeluk agama yang telah ditetapkan oleh negara di Indonesia, yaitu yang diakui oleh Indonesia ada 6 agama. Jadi kita harus menganut salah satunya baru kita diakui atau dapat tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah rekan-rekan untuk pertama kalinya kita melihat logo SDN Nguling 1. Nah, ini nanti kami bagikan ke grup WA untuk dianalisis bersama. Kalau memang ini sudah oke, maka kita akan tetapkan hari ini juga. Hari ini juga kita tetapkan, nanti kita kuatkan, kita bawa ke komite dan tokoh masyarakat, dan juga kalau sudah oke mereka, nanti kita akan bawa ke dinas pendidikan untuk mendapatkan pengakuan secara legal. Baik, teman-teman, mungkin ada pendapat atau ada revisi dari apa yang saya jelaskan barusan. Sebenarnya ini saya baru hari ini, baru detik ini melihat logo ini dengan keterangannya yang terbagi dengan baik. Ini adalah usaha dari Pak Mo selaku tata usaha di SDN Nguling 1. Seharusnya beliau yang memaparkan. Baik, teman-teman, mungkin ada ide atau ada gagasan untuk merevisi logo SDN Nguling 1 ini. Yang kedepannya ini adalah produk kita. Sampai kita pensiun pun nanti pasti Bapak Ibu akan ingat. Inilah produk kita. Inilah hasil
kita. Jadi selama kita di sini ini ada hasil gitu loh, ada kenang-kenangan yang baik. Jangan memberi kesan yang kurang baik. Tinggalkanlah yang baik, buanglah yang jelek. Bagaimana untuk rekan-rekan? Apa ini sudah siap untuk kita rilis ke yang lebih tinggi lagi tingkatannya? Ini kita kan buat bersama. Ini kita buat bersama dengan memperhatikan visi misi SDN oleh 1 yang penuh semangat, dan kita punya logo. Nanti logo itu akan kita sematkan kalau kita ada kegiatan. Logonya kita itu anti sambat, ya, jadi jangan selalu sambat, nggak ada air sambat, air minum maksudnya. Oke ya, ada pendapat dari rekan-rekan atau gimana? Atau sudah menyetujui? Ini sudah jam 11:10 menit. Ya, kita pulang. Oke, segi limanya ya. Segi limanya itu melambangkan apa? Oh, belum di sini ya. Oh, ya, bagus. Sama itu kayak menurut saya ya. Ya. Kuning ya, pinggirnya kan enggak ada. Kuning. Kuning warna kuning. Tapi setelah Iya. belum ditambah kuning. Ya, di antara hitam, kuning, hijau. Kalau hijau kan sudah ya. Ini kuning belum ya? Oke. Diganti warna hijau muda sampai hijau tua kan fokus ke Adiwiyata. Oke, berarti kuning kita ganti ke hijau muda ya, hijau pupus. Baik, nanti itu jadi catatan. Mungkin rekan-rekan yang pegang pulpen dicatat. Permasalahannya ada 2, penggantian warna kuning ke warna hijau muda atau hijau pupus ke hijau tua ya. Hijau apa ini? Hijau tua, hijau lumut. Lumut ya, oke. Catat Bu Sis. kayaknya setelah hitam tuh bagusan hijau pupus itu terus sekarang hijau agak tua. Berarti dibalik itu. Jadi Umpama ya, Pak. biru hijau, Pak. Nah ini bagus nih. Ini mulai hidup nih. Nah, ini kuning mulai itu- hidup. Yang kuning coba diganti biru. Yang Mulai kuning- hidup. Kamu tolong catatannya kamu. Kalau rekan-rekan. Biru itu kan Enggak, lambangkan rekan-rekan kesejukan. sampean ini revisi. Ya, ada apa Jadi, pinjam ini? mengharapkan SD luar SD kalau kelas luar. SD Iya. satu itu yang lebih Ada? Ya. Baik. Ini bagus nih. Nah, ini kan tuh belum nampak di sini. ada komunitas belajar ini ya, ini fungsinya ya, teman-teman ya. Jadi kita ada sharing, ada pendapat, ada solusi. Oke. Kamu ini ada pendapat dari teman-teman bahwa warna kuning ini yang tipis nih, oke, nggak ada kertas. Ini kamu, belakangnya kamu, di sini kamu videonya. Oke. Nah, kalau kamu tulis enggak, terus ini langsung ditulis di sini. Kamu. Hijaunya. Ya, itu geser, berarti geser. Yang hijau itu menggantikan posisi kuningnya. Oke, Bang. Udah. Saya kan cuma kalau biru. Dicatat ya langsung. Oke ya. Iya gini Pak Mo. Ya warna hijau. Biar cepat, kamu catat kamu. Biar cepat. Yang pertama warna kuning hilang. Ya warna kuning hilang. Bibirnya itu nanti warna hijau nih naik ke kuning ya, kamu ya. Terus yang kedua apa diganti Bu Sih? Kuning diganti? Enggak. Ya hijau aja ya. Ya hijau muda, hijau tua. Gak usah, kan hijau, intinya hijau. Oke. Terus yang segi 5 ini kamu yang kedua kamu. Segi 5 ini memaknai apa? Nah ya itu belum tercover. Oke ya, bagus. Ya, ya belajar Pancasila. Kan kemarin sudah. Cuman, ya. Operator penggerak. Ya kamu ya. Ini operator penggerak harus semangat kamu.
Kalau perlu filosofinya ditambah terus, tambah banyak. Oke ya, nanti Pak mau di atas kasih kop SD untuk dibawa ke dinas. Bentuknya seperti ini tetap kalau sudah jadi kop SD, terus bawahnya tanggal ditandatangan kepala sekolah. Ada dua, mengetahui komite. Ya, kepala sekolah menandatangani, komite mengetahui. Oke ya, tanggal rilisnya kapan? Tanggal sekarang nggak apa-apa. Tanggal berapa sekarang? 21 Oktober 2023. Oke ya. Nah, baik rekan-rekan, ada lagi? Ada lagi? Sudah ya. Baik, ini saya tutup. Itu revisinya ya Bapak ya. Oke ya. Warna kuning hilang, bukan diganti, sudah dihilangkan bis. Ya, warna kuning dihilangkan. Nah, oke. Untuk teman-teman semuanya, mohon perhatian, ini penting ini. Kita lanjut ke PMM, program kerja kita itu di komunitas ini adalah yang pertama menyelesaikan PMM, platform Merdeka Mengajar. Baik teman-teman tentunya sudah memiliki akun ini semua. Teman-teman masuk ke pelatihan mandiri. Ini saya mohon dengan sangat. Nanti ini kenapa saya minta teman-teman untuk menyelesaikan pelatihan mandiri ini? Karena ini adalah bentuk keharusan program yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan dapat diselesaikan di lembaga dengan baik. Kenapa saya minta itu? Karena saya masuk ke komunitas ini, saya buat komunitas itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena anggota kita semua ini belum menyelesaikan PMM ini. Jadi saya harapkan teman-teman nanti menyelesaikan topik ini, nanti kita akan kerjakan bersama dalam pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya teman-teman jangan telat lagi, jangan terlambat lagi. Kenapa? Karena kita akan mengisi. Hari ini kita mengisi di topik yang telah kita pilih bersama kemarin. Oke teman-teman, sekarang masuk semua ke aplikasi ini dengan masuk ke pelatihan mandiri. Oke, pelatihan mandiri diklik. Baik ya, bisa diisi di rumah nanti kalau memang waktunya tidak memungkinkan. Setelah itu kita ke menu topik. Ya, sudah buka semua teman-teman? Ya. Oke. Oke teman-teman, kamu diklik aja.